Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, apa kabar? Gimana? Masih tetap susah tidur? Kayak saya dong, yang tidurnya teratur tepat jam 3 pagi. Ho 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 ho. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menurut saya sangat menarik karena berhubungan dengan waktu dan sedikit menyinggung permasalahan kapitalisme. Di mana waktu di dalam film ini adalah segalanya, seperti peribahasa yang sering kita dengar, time is money, yang artinya jangan lupa subscribe ya guys ya. Penasaran? Sabar. Fokuskan pikiran Anda saat menonton video rekom film, maka dalam hitungan 1, 2, 3, enjoy the time. Kisah ini berawal di sebuah kota kecil bernama Ghetto. Kita diperlihatkan sosok tokoh utama kita yang bernama Will, dan ia pun memiliki seorang ibu yang sangat cantik. Anehnya di kehidupan ini seluruh manusia yang lahir disetting secara genetik mengalami penuaan maksimal 25 tahun, dan ketika mereka sudah berusia 25 tahun, mereka akan mendapat sebuah waktu yang dihitung mundur selama sekitar 4,5 tahun, yang itu menandakan bahwa kehidupan mereka akan berakhir ketika waktu tersebut habis. Dan waktu itu bisa bertambah jika mereka adalah orang kaya, yang artinya waktu di sini adalah sebuah alat yang digunakan untuk kegiatan bertransaksi. Di Ghetto, yakni tempat tinggal Will, sang tokoh utama, adalah sebuah lingkungan yang jika dihitung dengan menggunakan rumus yang saya ciptakan sendiri, mereka memiliki 0 attitude dan minus 131 morality. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal, yakni mencuri bahkan merampok sisa waktu dari orang lain demi mendapatkan kehidupan yang lebih lama. Kembali pada sosok sang ibu dari Will, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, yakni tepat di usia 50 tahun, yang artinya dia bukan lagi mamah muda melainkan mama tua. Dan karena Will merupakan anak yang baik hati dan tidak sombong juga rajin menabung, ia pun sangat paham bahwa memang surga berada di telapak kaki mama tuanya. Dengan bekal pemahaman tersebut, Will pun ingin merayakan hari ulang tahun mamahnya ketika ia sudah kembali bekerja selama 2 hari lagi karena tuntutan pekerjaan. Remember, I'm not here tonight. I got 2 days work in the garment. We're gonna celebrate. Karena seluruh transaksi yang ada hanya bisa dibeli dengan menggunakan waktu, maka bayar kontrakan, beli eceran surya, order Shopee, belanja di Indomaret, beli headset gaming, dan segala kebutuhan hidup hanya bisa dibeli dengan menggunakan waktu. Begitu pula dengan sang ibu yang saat itu merasa gundah dan gelisah dikarenakan ia sedang memiliki tanggungan berupa sewa kontrakan dan sebuah hutang Shopee Pay Later yang hari ini harus dibayar. Sehingga mereka dipaksa makan Indomie dan telur rebus seperti saat di kampus. Rent, 8 for the electric. Remember, I'm not here tonight. I got 2 days work in the garment. Singkat cerita, ternyata Will adalah orang yang bekerja sebagai buruh pabrik borongan dengan gaji di bawah UMR. Dan asnya hari ini Will mendapat gaji yang sedikit karena minggu ini targetnya sedang naik. Dan Will pun tidak mencapai target tersebut. Where's the rest? Never met the quota. Setelah pulang bekerja, Will dimintai tolong untuk menjemput salah satu temannya untuk pulang. Karena searah, Will pun menjemput temannya itu yang saat ini sedang berada di tempat nakal. Seen Burrell? Your wife's looking for you. You're not gonna believe it. This madman's been beat. Come on, let me get you home. Bermaksud untuk menjemput temannya, tiba-tiba Yes. Will. ya, muncul gerombolan kriminal yang dipimpin Fortis, dan saat itu ia ingin merampok seseorang dengan waktu yang dimilikinya sebanyak 1 abad. And that's is a very nice watch. Do you mind if I try it on? I need a moment. Karena Will adalah orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebuah kebudayaan, di mana gerombolan kriminal itu masuk tanpa mengetok pintu terlebih dahulu, dan yang lebih parah tidak mengucapkan Assalamualaikum Mamang. Will pun langsung menolong manusia 1 abad itu dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Hurry! Where the hell are you going? Get in here! Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam sebuah tempat yang setidaknya bisa membuat mereka aman hingga fajar tiba. It'll be safe till morning. I'll get you out of here. Everyone can't live forever. Where would we put them? Why do you think taxes and prices go up this? Why do you think there are time zones?
Pagi hari telah tiba, Will pun dikagetkan dengan hilangnya orang satu abad itu yang ketika memeriksa tangannya ternyata waktu satu abad itu sudah berpindah kepada dirinya. Hal ini dilakukan karena manusia satu abad itu ternyata sudah bosan hidup terlalu lama dan ingin segera pindah di akhirat sana. Karena menurut Will bunuh diri bukanlah hal yang baik, ia pun segera berlari menuju orang itu sambil berteriak, "Woi, lu bakalan masuk neraka nih." Karena tidak sempat, orang itu pun tewas. Setelah mendapatkan waktu satu abad, Will pun langsung berbagi berkah kepada temannya dengan memberikan waktu 10 tahun kepadanya. You can't let anyone see that. Where did you get that? You know that time will get you killed. A decade. Been like a brother. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Terlihat sang ibu sudah membayar tagihan Shopee Pay Later dan waktu yang tersisa di tangannya hanya tinggal 1,5 jam bermaksud pulang untuk menemui Will. Namun saat ingin menaiki bus, ternyata harga bus tersebut naik jadi 2 jam. 2 hours. It's always been an hour. Karena waktunya tak cukup, ia berlari ke rumah dengan waktu yang tersisa demi menemui Will untuk merayakan hari ulang tahunnya. Di sisi lain, Will pun menunggu ibunya di sebuah halte bus untuk memberikan surprise kepada sang ibu yang ternyata ia tidak mendapatinya. Karena panik, ia pun juga berlari untuk menemui ibunya yang di situ terjadi adegan yang sangat dramatis. Wait! No! Please! Setelah berlarian, mereka berdua pun bertemu dan karena waktu sang ibu tidak cukup, akhirnya sang ibu pun tewas. Singkat cerita, karena Will sudah tidak memiliki siapa-siapa, ia pun bermaksud pergi meninggalkan kota ghetto dan pindah ke kota para sultan yaitu New Greenwich dengan tujuan mengambil waktu mereka dan membagikannya kepada masyarakat ghetto yang masih dipenuhi manusia miskin. Karena ia merasa bahwa orang kaya itu sangat kejam yang dimana mereka tidak mempedulikan orang-orang miskin yang sudah berjuang keras untuk bisa tetap hidup sedangkan mereka bersenang-senang dengan kekayaan dan keabadian mereka. Di sisi lain ada seorang penjaga waktu yang dimana ia mendapati manusia satu abad itu tewas dan menganggap bahwa ada yang mencurinya. What would you like us to do, sir? What we always do. Follow the time. Because he might have bought this on himself. Ketika sampai di New Greenwich dan memesan kamar hotel yang mewah, kita dipertemukan dengan seorang wanita cantik yang saat itu sedang memperhatikan rambutnya si Will yang botak itu. Dan dia adalah Sylvia. Please, miss, you can't be too careful. Are you sure? Karena lapar, Will pun makan di hotel tersebut dan lagi-lagi si Sylvia nampak sedang melihat kepalanya. Entahlah, mungkin ada kutu di rambutnya atau semacam ketombe dan lain sebagainya. Malam hari telah tiba dan Will pun pergi ke sebuah kasino yang dimana sesuai dengan tujuannya, ia ingin mengambil waktu yang dimiliki para pemain kasino di sana untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Limit. There is none. Dan di sini kita dipertemukan sosok sultan paling kaya di New Greenwich. Ia bernama Philip Weiss yang ternyata ayah dari Sylvia. Always been survival of the fittest. Ketika Will bermain poker bersama ayah dari Sylvia, Will pun terlihat sangat jantan sekali, yakni dengan mempertaruhkan seluruh waktu yang dimiliki dengan hanya menyisakan beberapa detik saja demi mengikuti permainan poker kapitalisme dari Philip Weiss yang dimana permainan itu tidak memiliki batas maksimal taruhan dan itu adalah permainan yang bisa dibilang pasti akan dimenangkan manusia kaya saja, yakni dengan cara memberi taruhan yang sangat banyak hingga si lawan akan tunduk karena tidak bisa mengikuti taruhan tersebut dan untungnya si Will ini menang. Raise you another 2 centuries. Merely Darwinian capitalism. I call. Played. 13 figures.
Sylvia pun tersenyum anggun saat melihat kejantanan dari si Will ini dan sangat jelas sekali bahwa ia terlihat semakin cinta dengan kepala si Will yang penuh ketumbi itu, yang kemudian ia mengajaknya untuk mengikuti sebuah pesta yang akan diadakan besok malam. We're having a party tomorrow night. Here I am. Good night, Mr. Salas. Keesokan paginya dengan uang hasil judi, Will pun membeli sebuah mobil mewah yang akan digunakannya untuk pesta nanti malam. Malam telah tiba, Will pun sudah berada di pesta tersebut dan kemudian berdansa dengan Sylvia. Why would you doubt that? You don't know anything. Sementara penjaga waktu terlihat sudah siap-siap untuk menangkap si Will dengan alasan bahwa waktu itu berada di tangan orang yang tidak tepat dan menuduhnya sebagai orang yang mencuri waktu dari si manusia 1 abad itu. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. To change time zones? No, it's not illegal. I'm not a thief. A man named Henry Hamilton gave me over a century. And that time is in the wrong hands. You 2 hours for booking and processing. Dari sini, Will pun sangat kesal karena ia dituduh oleh si penjaga waktu sebagai pencuri. Sontak karena orang di sana sudah menganggap Will adalah orang yang buruk, maka Will pun menculik Sylvia demi mengembalikan waktunya yang disita. Dan selain itu, Will pun memang mencintai Sylvia. Setelah berhasil lolos, mereka sempat berbicara di mobil, yang di sana Sylvia sangat kecewa dengan Will karena ternyata ia adalah pencuri waktu, yang padahal itu tidak dilakukannya sama sekali. Should have listened to my father. Please take me home. Please. I can't do that. Why? They're keeping me alive. Matahari sudah mulai bersinar dan tiba-tiba ya, ternyata ranjau itu adalah ulah gerombolan kriminal yang gak punya akhlak itu. It's like an angel fell from the sky. Ketika terbangun, waktu Sylvia pun hanya tersisa 30 menit. Where did my time go? I have a half hour. What are we gonna do? Karena panik, mereka pun lari ke tempat temannya yang dulu pernah dikasih 10 tahun, yang ternyata ia sudah meninggal. Where's Burrell? He's dead. Drank himself to death with 9 years on his clock. Masih merasa panik, ia pun menjual berlian dari Sylvia, yang saat itu malah dimanfaatkan oleh si pembeli berlian. Those are real. Run. Take the 48 hours so you can be a pretty corpse. We'll take it. Setelah berhasil mendapatkan sedikit waktu, mereka menelpon ayah Sylvia, yaitu Philip Weiss, untuk meminta tebusan 1000 tahun untuk putrinya. Dan waktu 1000 tahun itu harus didistribusikan ke jalur waktu Deaton untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat, dan hal itu harus dilakukan sampai matahari terbit besok. Sunrise tomorrow and she can go home. Then distribute it to the timelines in Dayton. Singkat cerita, pagi telah tiba yang ternyata sang ayah tidak mengirim waktu sedetik pun, yang membuat Sylvia sangat kecewa karena sikap pelit dari sang ayah, yang padahal ia memiliki kekayaan yang tak terbatas. Let's see how generous your father is now. I wish I could say I'm surprised. Couldn't spare a second, Father. Saat berbicara dengan ayahnya, tiba-tiba penjaga waktu datang untuk menemui Will dan... Will, look out! Karena penjaga waktu hanya diberi waktu hari ke hari, ia malah diberi waktu oleh si Will untuk tetap bisa hidup dan mengambil mobilnya. Think of this as a gift. Karena tidak dapat transferan, mereka memanfaatkan mobil polisi untuk menilang secara acak dan mengambil waktu 1 hari saja supaya mereka berdua masih bisa tetap bertahan untuk menjalankan aksinya.
see who you got back there. Sylvia pun berniat membantu penilangan itu dan Just trying to help. You out. setelah berhasil mengambil sedikit waktu, mereka duduk berdua di mobil sambil ngobrol. Yang kala itu Will malah menyuruh Sylvia untuk kembali ke ayahnya. Sedangkan Sylvia justru tidak mau dan lebih memilih untuk sependapat dengan ide yang ada di kepala Will yang penuh ketombe itu, yakni merampas harta orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. You can go back. Go back to what? I'm starting to think that I don't either. Karena perbuatan Sylvia yang tiba-tiba menembak tadi, Will mengajarinya cara menembak dan tiba-tiba Sylvia punya ide untuk mendapatkan banyak waktu. I can help you get all the time you want. Ya, mereka berdua merampok bank milik ayah Sylvia untuk membagikannya kepada orang-orang miskin di ghetto. So, help yourselves and take a day. Take a month. Karena peristiwa ini, penjaga waktu pun mendapati sebuah pembagian waktu yang sangat merata, dan pembagian yang merata itu memang tidak diinginkan oleh si penjaga waktu, sehingga ia langsung bergegas untuk mendapatkan mereka berdua. Yes, sir, I do know that, sir. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke rumah Will yang ternyata mereka sudah dikepung oleh si penjaga waktu. We shouldn't do it. Setelah mereka berhasil lolos, pagi harinya mereka memesan sebuah hotel dan membooking semua kamar hanya untuk mereka berdua. How many rooms? I'm sorry, we're fully booked. Ketika mereka bermaksud melakukan simbiosis mutualisme, tiba-tiba It's the poor little rich go. ya, kriminal gak ada akhlak itu datang untuk mencuri waktu dari si Will dengan cara duel. I do it. We play to zero. Will yang merasa bahwa dirinya memang memiliki otot kawat tulang besi, ia pun menerima tantangannya yang meskipun itu tidak menguntungkan sama sekali, karena meskipun Will menang, ia akan tetap dibunuh oleh gerombolan mereka. Dan duel pun berlangsung. Setelah Will berhasil membunuh semua kriminal itu, ia kembali kabur untuk yang kesekian kalinya supaya tidak tertangkap oleh si penjaga waktu. Di sisi lain, penjaga waktu menemukan mayat itu dan salah satu bawahannya mengatakan, Even to you? ya, artinya para kriminal itu memiliki hubungan dengan si penjaga waktu yang ternyata dia adalah seorang mantan mafia. Dari peristiwa itu, si penjaga waktu tak mau kalah, yaitu menggunakan cara licik dengan kekuasaan yang ia miliki, yakni menaikkan pajak yang sangat besar hingga semua masyarakat merasa tercekik. I'm sorry to be the one to break this to you. Time to stand around. Mendengar kenaikan pajak ini, Will pun seakan ingin menyerah dan untungnya Sylvia memberikan sebuah solusi, yaitu mencuri 1 juta tahun dari ayahnya sendiri untuk membagikannya lagi kepada masyarakat miskin. I guess it really would take 1,000,000 years. Pagi hari telah tiba dan mereka pun mendatangi Philip Weiss untuk menyelesaikan misinya. I want to surrender. Sylvia pun menyerahkan diri untuk kembali kepada ayahnya dan tiba-tiba Sylvia. One too many. ya, mereka menyandra sang ayah untuk membuka brankas yang berisi 1 juta tahun. Try 12/2/1809. Quality time. Setelah berhasil mencuri, sang ayah pun mengatakan, kamu akan merusak tatanan hidup karena semua orang menginginkan kehidupan yang abadi. Dan untuk menghentikan itu, mereka semua harus mati. Will pun menodongkan pistol dan berkata, jika mereka semua mati, kamu juga harus mati. Karena tidak ada manusia yang abadi. Dari keberhasilan mereka mencuri 1 juta tahun dari ayahnya,
Pihak penjaga waktu pun semakin kebingungan karena mendapati 1 juta tahun telah keluar dari New Greenwich. It's gotta be a mistake, sir. Dari sini pihak penjaga waktu pun langsung bergegas untuk menghentikan kelakuan dari Will dan Sylvia ini, yakni dengan mengejar mereka dengan menggunakan mobil. In another million years, you are dead. If this works. Di sisi lain mereka berdua berhasil sampai di ghetto dan tiba-tiba walaupun mereka berhasil ditabrak, waktu 1 juta tahun itu ternyata sudah diberikan kepada anak kecil untuk dibagikan kepada masyarakat, dan saat detik-detik tertangkapnya tiba-tiba ya, para warga berlarian untuk mendapatkan waktu yang dibawa anak kecil itu, yang kesempatan itu dimanfaatkan mereka berdua untuk kabur. Ternyata mereka berdua bermaksud kabur dari ghetto dan berlari menuju kota berikutnya, yaitu Livingstone, yakni dengan tujuan yang sama. We gotta get to Livingston. Can we? Di sisi lain, penjaga waktu yang mengejarnya dengan menggunakan mobil pun menemukan mereka berdua dan menghampirinya dengan berlari karena jalurnya tidak bisa dilewati dengan menggunakan mobil. Dan ya, mereka berhasil diberhentikan oleh si penjaga waktu. I didn't start the clock. I can't turn it back. Dan tiba-tiba ya, penjaga waktu tewas karena tidak sadar kehabisan waktu karena belum mendapat transferan waktu di mobil polisinya. Sementara di sisi lain mereka berdua pun juga kehabisan waktu dan bermaksud berlari ke mobil polisi untuk mendapatkan transferan waktu yang akhirnya Run! ya, dengan hanya bermodal beberapa detik saja Sylvia berhasil diselamatkan. Di sisi lain pihak penjaga waktu tak berdaya karena penyebaran waktu yang merata ini dan What do we do, sir? Go home. masyarakat yang dimintai pertolongan oleh pemerintah untuk ikut membantu proses penangkapan kedua buronan ini, yakni Sylvia dan Will, malah tak membantunya sama sekali karena mereka merasa diuntungkan karena kelakuan mereka berdua. Authorities continue to ask for the public's help. Untuk mengakhiri cerita ini, mereka berdua yang berhasil sampai di Livingstone pun melakukan aksinya kembali dengan merampok bank milik ayah Sylvia yang di situ terdapat bank yang sangat besar. Habis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah menjadi orang yang dermawan sebelum Anda bertemu dengan Will, yang pastinya dia akan merampok rumah Anda dan meninggalkan ketombenya.